kabar? Saya harap Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Valencia Christina. Saya duduk di bangku kelas 10 jurusan MIPA. Sekarang saya sedang bersekolah di SMA Dian Harapan Cikarang. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan sejarah masa kependudukan Jepang di Indonesia, mulai dari awal masuknya sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mari kita mulai dari apa itu sejarah. Sebelum masuk ke contoh dan kejadian sejarah, kita harus paham betul tentang apa itu peristiwa sejarah. Di sini dapat kita ingat dengan 3 kata kunci, yaitu sejarah adalah asal-usul, keturunan, atau silsilah dari suatu objek atau peristiwa. Sejarah ini juga adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Jadi, sejarawan atau para peneliti harus benar-benar mengkaji dan menyajikan informasi yang berdasar pada fakta dan data yang mendukung. Jadi, kalau masih katanya, itu nggak bisa disebut sejarah ya. Nah, dalam mempelajari sejarah, kita dapat menjabarkannya dengan 2 cara, yaitu diakronik dan sinkronik. Kedua cara ini wajib kalian lakukan ketika mempelajari sejarah loh. Apa sih sinkronik dan diakronik ini? Diakronik adalah cara belajar sejarah dengan menjabarkan alur, waktu, dan kejadian secara runtut dan singkat aja gitu loh. Sedangkan sinkronik adalah cara belajar sejarah dengan menjelaskan secara detail atau mempelajari satu topik dalam suatu sejarah. Kedua cara ini adalah cara yang bakal saya terapkan dalam penjelasan sejarah kali ini. Nanti bisa kalian lihat gimana sih penerapan diakronik dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. Masuk ke topik pendudukan Jepang. Dimulai pada penyerangan pasukan Jepang pada sekutu di Hawaii yang menjadi bagian Perang Dunia Kedua. Apabila kita bahas sedikit tentang Perang Dunia Kedua, ini terjadi di 2 tempat. Salah satunya adalah Asia Pasifik, di mana Jepang ingin membangun imperium di Asia. Ya, singkatnya Jepang ingin membawa Asia di bawah kekuasaan Jepang. Bisa dibayangin nggak sih betapa luasnya Asia ini? Untuk melakukan ini tentu aja dong si Jepang ini butuh banyak tenaga, baik dari persediaan minyak bumi sebagai bahan bakar keperluan perang, sehingga Jepang memang berencana nih mau menguasai Asia Tenggara untuk mengambil SDA-nya. Selain itu, Jepang ini kan emang tadinya pengen menguasai Asia, jadi Indonesia ini nggak bakal luput sih dari radarnya. Nah, di sini kita masuk ke timeline kependudukan Jepang. Ini adalah pembahasan dengan cara diakronik. Kita mulai di tahun 1941. Ternyata Jepang ini udah ngincar Indonesia untuk diduduki loh. Tapi perundingan dengan Belanda ini gagal, sehingga Jepang belum berhasil menduduki Indonesia. Tapi nggak menyerah di situ. Jepang balik lagi ke Indonesia, sekarang di Kalimantan. Tepatnya pada 8 Maret 1942 dimulai masa kependudukan Jepang di Indonesia setelah terjadi perjanjian Kalijati antara Jepang dan Belanda. Maret sampai Juni di 1942, Jepang mulai bangun kekuasaannya di Nusantara. Tentu aja nih dengan siasat yang selama ini kita tahu, yaitu Jepang berpura-pura akan membantu Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, padahal ternyata niatnya cuma ngambil hati rakyat Indonesia aja. Pada Juli 1942, Jepang ini udah mengokohkan pemerintahannya di Indonesia. Soekarno dan Hatta bergabung nih dan kerjasama sama Jepang untuk mengambil bagian dalam pemerintahan. Tentunya ini tuh cuma siasat para pejuang Indonesia aja. Sambil pura-pura, Soekarno dan Hatta diam-diam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia bersama pejuang-pejuang lainnya. Pada Oktober 1942, pasukan Jepang menghentikan perluasan daerah melalui militer. Mereka fokus mengembangkan pro-Jepang di wilayah kependudukannya. Namun, hanya setengah tahun setelah masuknya Jepang, mereka ini mulai kehilangan kepercayaan loh dari bangsa Indonesia. Ini disebabkan karena pasukannya mulai memperlakukan rakyat Indonesia semena-mena. Mereka mulai menangkapi orang untuk melakukan kerja paksa, memaksa para perempuan untuk melayani pasukan-pasukannya, mengambil aset-aset rakyat, dan lain-lain. Setelah warna asli Jepang ini terlihat, terjadi nih banyak perlawanan di daerah. Namun semua itu dapat diredam oleh pasukan Jepang. Pada 9 Maret 1943, Jepang membentuk Putra, Pusat Tenaga Rakyat, dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Putra ini merupakan rencana Jepang untuk menjadikan rakyat Indonesia sebagai pasukan SDM-nya. Pada 13 Agustus 1943, Amerika melancarkan serangan bom dari Australia ke Balikpapan. Artinya, sekutu ini ternyata udah mulai nyerang balik Jepang, ngedesak Jepang untuk meninggalkan wilayahnya. Namun, Jepang ini masih bertahan untuk memperkuat pasukannya dengan membentuk
dengan membentuk Gyugun, yang dikenal juga dengan peta. Peta ini bertugas untuk mempertahankan tanah air dari serangan sekutu. Semakin terdesak, Jepang mempercepat kerjanya dan mulai melakukan kerja paksa Romusha terhadap penduduk desa. Pada kuarter kedua di tahun 1944, sekutu menyerang dan menjatuhkan bom dan berhasil menduduki beberapa daerah di Indonesia lagi ternyata. Pada penghujung 1944, sekutu makin ngedesak Jepang nih. Dan mereka ini udah mulai kuatin kekuatan mereka lagi di Nusantara. Nah, Jepang yang mulai terdesak ini, mereka pada 7 September 1944, seorang jenderal dari Jepang yaitu Jenderal Koiso ngejanjiin Indonesia kalau dia bakal memerdekakan Indonesia beberapa waktu lagi. Ternyata ya, di balik kalau kita tanya-tanya tentang alasan kenapa sih si jenderal dari Jepang mau tiba-tiba menjanjikan kemerdekaan ke Indonesia. Ternyata di sini Jepang ini berharap buat dapat simpati orang Indonesia lagi, supaya mereka bisa memperkuat kekuasaan mereka dan ngelawan sekutu lagi, gitu. Nah, sebagai realisasi dari rencana kemerdekaan Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI dengan Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketuanya. Sidang 1 diselenggarakan pada 29 Mei sampai 1 Juni yang ngebahas tentang rancangan dasar negara. Pada Juli 1945, militer Jepang berencana mengalihkan kekuasaan agar pemerintahan dapat sepenuhnya dikelola oleh rakyat Indonesia. Ini udah deket-deket sama detik kemerdekaan Indonesia kan. Jadi Jepang ini udah terus-terusan didesak sama sekutu nih. Sekutu kan banyak kan negaranya, terus juga lumayan kuat. Jadi mereka ngedesak Jepang. Akhirnya Jepang yang terdesak ini mereka milih buat ngasih kekuasaan Indonesia ke rakyat Indonesia daripada mengembalikan kekuasaan Indonesia ke tangan sekutu. Nah, masih di BPUPKI, setelah rencana pengalihan kekuasaan ini mulai makin gencar persiapan kemerdekaan di Indonesia. Kini sidang kedua itu dibahas mengenai batas wilayah dan undang-undang di Indonesia. Pada 6 dan 9 Agustus dijatuhin bom kedua kota di Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Ini menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu. 1945, BPUPKI diganti menjadi PPKI. Pada 15 Agustus, kabar menyerahnya Jepang sampai ke telinga bangsa Indonesia. Setelah mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut, para pemuda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera melakukan proklamasi dan memanfaatkan menyerahnya Jepang untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Hingga pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan, yang menandakan kemerdekaan Indonesia, serta berakhirnya kedudukan Jepang di Indonesia. Lihat secara lengkap mulai dari awal masa kedudukan Indonesia. Sekarang ayo kita lihat dampak apa aja sih yang ditimbulkan oleh kedudukan Jepang di Indonesia. Pada bidang politik, Jepang ini melarang bangsa Indonesia menggunakan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Ini ngebuat bahasa Indonesia ini ada kesempatan buat rakyat Indonesia gunain bahasa Indonesia. Selain itu, dibentuknya BPUPKI dan PPKI oleh Jepang ini memunculkan ide Pancasila, mendukung semangat anti-Belanda, sehingga secara nggak langsung Jepang ini ikut mendukung semangat jiwa nasionalisme Indonesia ternyata, memberi kesempatan bagi rakyatnya untuk ikut serta juga membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Namun, pembentukan organisasi-organisasi untuk alat propaganda juga terjadi di Perlu diketahui, sejak lama bala tentara Jepang ini emang udah ngincar Indonesia, yaitu karena melimpahnya sumber daya alam dan sumber daya manusianya loh. Pada masa kependudukan Jepang, perekonomian Indonesia bercorak ekonomi perang. Ciri-ciri ekonomi bercorak perang itu ketika adanya pengaturan pembatasan dan penguasaan faktor-faktor produksi oleh pemerintahan militer. Seluruh kegiatan ekonomi ini diambil alih oleh pendudukan Jepang dan difokuskan untuk mendukung perang. Nah, karena ekonomi Indonesia ini semuanya dikerahkan untuk kebutuhan perang aja ya. Jadi Jepang ini sendiri juga ternyata mengalami defisit loh. Ini semua karena untuk pembangunan militer. Bayangin aja Jepang harus ngelawan sekutu yang notabene mereka tuh udah termasuk sebuah pasukan yang kuat ya.
Nah, cara yang dilakukan Jepang ini termasuk kejam loh, bayangin aja. Pada saat itu penduduk ini dipaksa menyerahkan tenaganya serta hasil bumi mereka. Akibat hal itu, penduduk mulai kekurangan gizi, kesengsaraan mulai merajalela di berbagai daerah. Kesehatan jauh menurun, dan mayoritas penduduk mengalami penderitaan. Ini menyebabkan ekonomi Indonesia kacau, hanya karena fokus pada perang. Terjadi inflasi, pasar gelap tidak terkendali, dan kemiskinan di mana-mana. Jepang yang waktu itu lagi terlibat dalam Perang Dunia Kedua, kemudian menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka kepentingan perangnya. Pertama, Jepang ini ngelarang seluruh kebudayaan Barat masuk ke dalam wilayah Indonesia. Pokoknya Jepang ini kayak menghapus semua kebudayaan Barat yang ada di Indonesia. Jadi bahasa Indonesia yang dipakai. Terus pendidikan juga pakai sistem dari Jepang. Semua sistem Belanda itu dihapus pokoknya. Selain itu, Jepang ini juga membuat sistem kerja massal di Indonesia dan memutus saluran telekomunikasi, sehingga susah nih bagi masyarakat Indonesia pada saat itu melakukan penyebaran informasi ke daerah lain. Yang paling terkenal dari dampak Jepang pada sosial budaya adalah budaya Seikaiei. Budaya ini mengharuskan masyarakat Indonesia melakukan penghormatan kepada Kaisar Jepang, yaitu dengan membungkuk 90 derajat ke arah matahari terbit setiap pagi. Budaya ini mendapat banyak kecaman loh, dan perlawanan dari pihak masyarakat Indonesia. Ya iyalah, bayangin aja, kita ini harus melakukan penghormatan kepada kaisar yang menjajah kita. Tapi Jepang ini terus bersikeras menjadikan ini sebagai salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada masa kependudukannya. Setelah ngebahas dampak-dampak kependudukan Jepang, kita masuk ke konsep pada pendudukan Jepang. Yang pertama yang aku bahas ini adalah konsep manusianya. Pada masa kependudukan Jepang di Indonesia tentunya banyak nih tokoh yang terlibat maupun berjasa pada masanya. Namun, keempat tokoh yang kerap kita sebut sebagai empat serangkai ini dianggap sebagai tokoh utama dalam masa kependudukan Jepang, di mana empat tokoh ini memberi banyak kontribusi dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia loh. Selain keempat tokoh ini, BPUPKI dan PPKI sebagai organisasi persiapan kemerdekaan menjadi faktor yang cukup besar dalam persiapan kemerdekaan yang nggak boleh kita lewatkan. Sekutu dan pasukan Jepang juga ikut mengambil bagian dalam konsep manusia di masa kependudukan Jepang. Tentu aja dong, kan mereka yang mulai dan mereka yang menduduki Indonesia pada zaman itu. Dan yang nggak boleh kita lupakan juga loh, yaitu tokoh-tokoh perjuangan Indonesia dari seluruh penjuru Indonesia yang terus semangat mempertahankan Indonesia hingga sampai pada kemerdekaannya. Konsep yang bakal aku bahas selanjutnya itu adalah konsep waktu. Singkat aja nih, kependudukan Jepang tepatnya terjadi pada 8 Maret 1942 sampai pada 15 Agustus 1945. Di mana 8 Maret merupakan awal mula dimulainya kependudukan Jepang di Indonesia setelah perjanjian Kalijati antara Jepang dan Belanda, sampai pada 15 Agustus 1945 yang menandakan selesainya kependudukan Jepang di Indonesia setelah Jepang ini menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, kependudukan Jepang ini terjadi pada masa Perang Dunia Kedua dan masa kependudukan Jepang di Indonesia. Terus di mana sih kependudukan Jepang itu di Indonesia? Kalau di Indonesia sendiri ya, itu terjadi di Sumatera, Jawa, Madura, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Namun, tepatnya pusat pemerintahan Jepang ada di Bukit Tinggi, Jakarta, dan Makassar. Dapat dilihat di peta wilayah yang dikuasai Jepang ya. Hampir keseluruhan wilayah Indonesia sekarang ini dikuasai oleh Jepang pada masanya. Dapat dilihat juga Jepang ini ninggalin banyak peninggalan yang terletak di lokasi-lokasi yang berada di Indonesia. Peninggalannya kebanyakan berupa benteng dan tempat persembunyian yang kerap kita sebut sebagai lubang Jepang. Seperti yang aku sebutin di awal, aku bakal bahas peristiwa persiapan kemerdekaan Indonesia. Kenapa sih aku milih topik ini buat dibahas? Karena menurut aku ya, kejadian ini tuh kejadian yang sangat penting buat rakyat Indonesia. Dan dimana kita ini dapat banyak pelajaran melalui topik ini loh. Dimana kita harus mengenal, memahami, dan menerapkan semangat kemerdekaan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan pada diri kita. Meski persiapan kemerdekaan ini udah dipersiapin sebelum kependudukan Jepang, namun pada masa kependudukan Jepang, mereka ini ngedirin BPUPKI yang merupakan badan yang menyiapkan dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Karena bagi pemerintah Jepang, kemerdekaan ini harus disiapkan secara seksama.
sehingga BPUPKI diharapkan dapat menjadi sarana memperoleh gambaran bentuk negara, sistem pemerintahan, dan dasar hukum negara yang merdeka. Setelah berdirinya BPUPKI pada 1 Maret 1945, dilakuin 2 sidang. Sidang pertama ini terjadi pada 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Ini ngebahas tentang dasar negara dan hasil yaitu rancangan dasar negara setelah mendengar pidato dan pendapat oleh 3 tokoh, yaitu Mohyamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ide-ide tersebut ditampung oleh panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Meski hingga pada akhir sidang BPUPKI yang pertama ini, belum ditemukan atau belum ada rancangan fix atas dasar negara ini. Sehingga pada 22 Juni ini dilakukan rapat oleh Panitia 9 yang menghasilkan rancangan pembukaan UUD 1945 yang pada waktu itu disebut Piagam Jakarta. Untuk sidang kedua BPUPKI, Panitia BPUPKI membahas tentang perundang-undangan negara yang terjadi pada 10 sampai 16 Juli. Yang membahas berbagai topik pembahasan. Pertama pada 10 Juli 1945, dibahas mengenai batas wilayah Indonesia. Hasil setelah ngelakuin pemungutan suara, yaitu batas wilayah Indonesia merdeka adalah wilayah Hindia Belanda pada masa dulu, tambah Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Pada 14 Juli dibahas topik perundang-undangan Indonesia dengan hasil pernyataan kemerdekaan, pembukaan UUD, dan batang tubuh UUD. Pembahasan mengenai UUD ini berlanjut sampai 15 dan 16, mengingat banyak pendapat yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pada saat itu. Pada 7 Agustus, BPUPKI ini diubah menjadi PPKI sebagai bentuk penyerahan kekuasaan Jepang seutuhnya kepada pemerintahan Indonesia. PPKI beranggotakan 21 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Mohatta. Pada 10 Agustus, Sultan Syahrir mendengar duluan nih. Dia mendengar berita kalau Jepang ini udah menyerah. Nah, dari mana dia dengarnya? Waktu itu dia dengar berita ini dari siaran radio luar negeri yang itu masih dilarang sih. Nah, akhirnya Sultan Syahrir ini hubungin orang lain, Chairil Anwar. Dia ini ngenerusin berita tersebut kepada pemuda-pemuda yang pro kemerdekaan. Nah, tindak lanjutin berita ini, para pejuang yang didominasi golongan muda ngedesak Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus. Namun Soekarno dan Hatta ini nolak. Mereka masih mau tetap stay on plan, ngikutin rencananya aja yang waktu itu memang rencananya bakal proklamasi kemerdekaan pada 24 September. Tapi kelompok pemuda ini kecewa dong, karena harusnya kita ini bisa ngegunain momentum kekalahan Jepang yang seharusnya ini bisa dijadiin kesempatan buat melakukan proklamasi. Akhirnya mereka ngelakuin penculikan kepada Soekarno-Hatta. Yang mereka ini ngebawa kedua orang ini ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus. Terus ini mereka nih pas menculik, mereka ngedesak terus agar keduanya ini segera bertindak dan menjauh dari pengaruh Jepang. Akhirnya mereka ngerasa, oh iya nih, kayaknya emang waktunya kita harus manfaatin kesempatan. Akhirnya mereka langsung ngebuat teks proklamasinya, dan besoknya mereka balik ke Jakarta dan melakukan proklamasi di tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai penutup dan refleksi mengapa sih penting untuk menjabarkan sebuah sejarah berdasar kebenaran yang sesungguhnya? Karena seperti yang aku katakan di awal, sejarah ini sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejadian yang terjadi masa lalu, di mana ilmu pengetahuan ini harus dikaji dengan baik dan seksama agar gak menyajikan data dan informasi yang salah dan gak sesuai kenyataan gitu loh. Sebab ini tuh bakal berdampak pada pemahaman dan cara pikir manusia di masa yang akan datang, di mana masa lalu dan masa depan ini kan selalu berkaitan ya. Terus gimana sih pengenalan akan Allah sebagai penguasa dan pencipta manusia, serta segala isi bumi termasuk sesuatu yang terjadi di dalamnya berperan penting dalam mempelajari sejarah. Allah sebagai awal mula dan sumber dari bumi menjadikan Allah sebagai hulu dari segala kejadian yang terjadi. Akan memudahkan kita dalam memahami dan mempelajari sejarah apabila kita sebelumnya nih udah punya dasar pengenalan Allah sebagai penguasa dan pencipta. Perlu dilihat juga ya, kalau ilmu mengenai sejarah seharusnya ini membawa kita lebih percaya pada kuasa Allah atas alam hidup. Terus gimana pemahaman manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah berperan dalam pemahaman konsep dalam cara berpikir sejarah? Allah sebagai awal mula dan sumber dari bumi menjadikan Allah sebagai hulu dari segala kejadian yang terjadi. Ini nih kayak
Karena kita sebagai yang sudah diciptakan semirip mungkin dan semulia mungkin agar mirip seperti Allah, kita ini harus mengenal masa lalu, masa depan, dan masa sekarang, karena ini semua berkaitan. Sehingga kita harus menjadikan masa lalu sebagai gambaran untuk melaksanakan masa sekarang dan menjadikan masa depan lebih baik. Kayak kita belajar gitu deh dari kesalahan atau mungkin keberhasilan yang udah ada di masa lalu. Gimana kita bikin kesalahan ini nggak terulang dan gimana keberhasilan ini bisa kita kembangkan dan kita pertahankan terus. Sekian penjelasan dari saya mengenai masa kependudukan Jepang di presentasi kali ini. Saya harap informasi yang saya sampaikan hari ini dapat berguna bagi kalian semua. Dadah!